penuh semangat untuk meraih masa depan cerah. Tak kenal lelah terus maju, IPTAK dan IPTEK nomor 1. Kegiatan eskul banyak di sini untuk meraih potensi siswa. Saling berlomba raih prestasi untuk menambah harum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Rejang Lebong akan menampilkan beberapa kearifan lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Umwa Menoo atau Rumah Budaya Rejang Lebong. Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Pentingnya kearifan lokal dalam masyarakat adalah untuk melestarikan suatu masyarakat dan menjaga keseimbangan dalam lingkungannya, sekaligus masyarakat harus mengenal dan mengerti arti penting dari kearifan lokal itu sendiri. Inilah salah satu kearifan lokal yang ada di Rejang Lebong, yaitu Umwa Menoo. Seperti yang kalian ketahui, kami di sini sedang berada di rumah Umwa Menoo, dan di sini kami telah menemui salah satu narasumber, yaitu Ibu Sri Astuti yang merupakan salah satu pengelola dari rumah Umwa Menoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Ya, nama Ibu Sri Astuti, Ibu pengelola Umwa Menoo ini. Dipersilakan, ayo anak-anak. Terima kasih, Bu. Didirikan tahun 1901 di Kesande oleh seorang imam yang bernama Ali Jemung. Ayo anak-anak silakan. Inilah keadaan dalam rumah yang digunakan sumur. Ibu sendiri sudah lama mengelola rumah Umwa Menoo ini? Di sini tahun 2017 kita pindahkan, kemudian kita kelola di sini berisi barang-barang Oh, tradisional. berarti sudah cukup lama ya, Bu? Ya, dari 2017. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini ada benda. Benda ini yaitu penai. Penai biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam upacara adat suku Rejang, seperti nganjuk dan kejai. Ada duit yang bisa melingkar gitu Pak. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama tahun 1946 di Kepala Siring di Jalan Baru. Ya, di Pantai. Apa? Jadi kepalanya letak di sini. Bapak jangan pijak kayu teman belakang sedikit. Ya, ya. Ini adalah tumba igis. Tumba igis adalah tombak pusaka yang diyakini kekuatan alam yang dapat menghancurkan ilmu-ilmu kebal, dipakai saat ritual sedekah bumi atau kedurai agung. Yang ini namanya selbau. Selbau digunakan sebagai tempat beras, jagung, garam, dan sebangsa padi-padian. Jadi ini adalah gong. Gong merupakan alat musik yang digunakan pada zaman dahulu atau zaman kerajaan yang biasanya digunakan untuk memutuskan perkara. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah saya, yaitu namanya tajwa atau penanen lemah. Nah, seperti yang kita ketahui, tajwa ini merupakan sebuah tempat mempresentasikan lemah. Lemah sendiri merupakan makanan tradisional khas Rejang Lebong. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beliung. Beliung adalah alat yang digunakan untuk menebang pohon. Beliung kelebihannya adalah elastis, mengeper. Jadi bila digunakan, tangan tidak cepat pegal. Kemudian saya akan menjelaskan yang di sebelah ini, yaitu saring nioa. Peralatan tradisional yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan yang merupakan kearifan lokal budaya Rejang Lebong. Ini contohnya.
Ini namanya caki. Kalau sekarang orang gunakan dari plastik. Plastik itu mengandung timbal, berbahaya bagi kesehatan. Sementara ini tidak mengandung timbal, baik untuk kesehatan. Juga tidak berbahaya untuk lingkungan. Kalau ini cepat diurai oleh tanah, kesehatan juga bagus. Jadi kearifan lokalnya saya kira lebih menangin kita, lebih menang tradisional daripada yang modern. Tapi Bu, kalau bagi menganyam itu jarang yang bisa Malas. lagi, kan? Nah gini, kalau nanti ini dikembangkan, masih ada orang di dusun-dusun itu Iya, betul. bisa nganyam. Kita belajar lagi nganyam. Bila perlu pakai lagi ini. Kak, bila ke pasar beli yang seperti ini, beli beronang, beli bakul. Iya, betul. Jangan yang dari plastik. Karena dari plastik mengandung timbal, itu tidak baik buat kesehatan. Kan kalau anak-anak sekarang tuh ya jarang yang bisa nganyam itu orang-orang tua betul ini kan masih. Nah, juga ini bisa menambah pemasukan penduduk lokal. Iya, Tuh, paham. Jadi sebenarnya. bisa anyamannya berkembang. Jadi mereka juga ada penghasilan dari jual ini. Supaya anak-anak keturunan orang Rejang dan orang-orang yang tinggal di tanah Rejang walaupun bukan orang Rejang tahu bahwa orang Rejang sebenarnya ini. Pada Rumah Pusaka Uma Menoa ini terdapat kamus lengkap Indonesia Rejang. Jadi di sini terdapat banyak kosakata. Nah, ini ada tiang-tiang ini teknologi anti gempa. Antara satu tiang dengan tiang yang lain itu mengikat, maka jika terjadi gempa yang dasar ini kekuatannya tetap ya, tidak akan roboh. Nah ini anak-anak pernah lihat ini ya. Ini apa Bu? Ini untuk menggiling padi, islapai namanya. Nah ini dibuat seperti ini, bentar. Masukkan padi ke sini nanti pecah di bawah. Nah, padinya pecah, kemudian kita tampi. Biasanya ditampung di bawah. Ini seperti anak-anak dia sini. Itu tuh numbuk kopi ya. Numbuk kopi, numbuk padi, atau numbuk sini tadi ya. Kemudian ini ada ini untuk mencari ikan, namanya ceridi. Kalau ini bau, kalau ini tempat ikan namanya kerotong. Ini juga untuk ini nyauk di bawah di sawah. Nah, kalau ini adalah isiakawo untuk menggiling kopi. Kopi yang bulat itu ya Bu ya. Ya, kopinya masuk sini di bawah, kemudian ditampi. Itu kalau yang kering ya, bisa yang basah juga bisa. Nah, itu. Kemudian ini kalau orang Rejang ini namanya teleng. Teleng untuk nampi beras atau nampi kopi. Nah, ada filosofi teleng. Orang Rejang punya filosofi teleng. Blas, belunggu maga blas, dedak, belunggu maga dedak, atek, belunggu maga atek. Artinya, pada dasarnya manusia itu berkumpul pada yang bersinergi. Kalau yang beras tumpul sama beras, antah sama antah, dedak sama dedak, berarti manusia akan berkumpul pada yang sesuai dengan apa yang ada di dirinya, habitatnya. Kalau yang baik itu akan sama yang baik. Kalau ini penidang ini untuk ngambil kopi. Kalau kita ngambil kopi begini ya, ada talinya ngambil kopi, kemudian masukkan ke pane, itu pane, masukkan ke pane, penuh penidangnya masuk pane, penuh penidangnya masuk pane. Itu cara kita.
Jadi kali ini kami sedang berada di Danau Mas Harun Bastari yang merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Rejang Lebong. Danau Mas Harun Bastari ini adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, bertempat di Karangjaya Seluku Rejang. Kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari ini memiliki luas 36 hektar. Bukit di sekelilingnya ditanami oleh sayuran segar. Nah, di Danau Mas Harun Bastari ini, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan perjalanan pengeliling danau, terus bisa juga menggunakan perahu atau bebek-bebek, melakukan wisata petualangan seperti outbound, serta menikmati keindahan alam di sekitar danau. Danau ini terkenal menjadi rumah bagi ikan-ikan air tawar yang siap dipasarkan. Awalnya nama Danau Mas Harun Bastari ini bernama Kasna yang berarti cermin pada tahun 2002. Ditetapkanlah kawasan ini sebagai kawasan objek wisata dengan nama Objek Wisata Alam Danau Mas Harun Bastari atau DMHB. Konon ceritanya, sumber mata air Danau Mas Harun Bastari Rejang Lebong ini ada hubungannya dengan danau bekas di Kabupaten Lebong, sehingga ada kepercayaan masyarakat yang menyebutkan bahwa makhluk halus penunggu danau tersebut sama dengan makhluk yang mendiami Danau Mas Harun Bastari ini, yaitu sama-sama haji yang meninggal. Jadi di Danau Mas Harun Bastari memiliki kapal yang digunakan sebagai sarana wisata umum. Sekian video kearifan lokal dari kelompok kami dengan guru pembimbing Ibu Mustika Dewi Esos. Jadi setelah ini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adelita Penny Putri dari kelas 12 IPS 3. Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadanti dari kelas 12 IPS 3. Great losers are great lesson. Perkenalkan, nama saya Fadia Mutia dari kelas 12 IPS 3. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Thank you. Perkenalkan, nama saya Viola Gusti Revalina, saya dari kelas 12 IPS 3. Tidak ada yang tidak bisa selagi kita berusaha dan berdoa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Zanetti dari kelas 12 IPS 3. Satu kata untuk kalian, kemajuan hanya terjadi di luar zona nyaman. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purnomo Aji dari kelas 12 IPS 3. Satu kata untuk kalian, pelaut yang handal tidak lahir dari laut yang tenang.